Ngapain kamu tidur di sini? Tak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya karena jujur saya pun takut karena lokasinya adalah di tengah-tengah kebun pisang. Mana hari sudah gelap, akhirnya Mira pun bangun. Dia seperti belum sadar bahwa dia tidur di mana. Aku pun berencana mau menggendongnya karena dia terlihat lemas. Ketika aku membungkukkan badan untuk menggendong, Mira tiba-tiba senter saya menerangi sebuah tulisan. Dan setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah papan nisan kuburan. Sontak saya kaget sekali dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang. Di sepanjang jalan pulang, saya tak menyangka bahwa Mira tadi tertidur di atas makamnya Asih. Ketika sampai di rumah, saya pun membuka bajunya Mira lalu membuangnya karena bajunya kotor dengan tanah makam. Mira yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan terbangun. Yang aku pusing banget. Ya udah kamu tidur dulu, jawabku. Baru saja aku berkata itu tiba-tiba, blak! Terdengar suara pintu seperti ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikian tertawa sangat keras. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba setelah itu, terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami dengan keras. Lalu tiba-tiba pintu kami seperti dicakar-cakar oleh wanita itu sambil menggeram. Lalu pintu kamar kami pun dipukul-pukul dengan keras. Saya spontan langsung menelpon teman-teman saya untuk datang ke sini. Dan untungnya beberapa teman saya dengan sigap akan datang ke sini. Kami yang masih ketakutan di dalam kamar hanya bisa berdoa dan pasrah. Tak lama beberapa setelah itu, lampu rumah kami mati. Dengan tiba-tiba suasana semakin mencekam. Tiba-tiba kami mendengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah itu semuanya hilang dan lampu pun menyala kembali. Kami yang sudah dibanjiri keringat dingin dalam kamar hanya bisa menunggu teman-teman kami untuk datang. Waktu pun sudah berlalu 1 jam. Kami menunggu tapi teman kami tidak kunjung datang. Saya pun mencoba untuk menghubunginya kembali dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tidak menemukan alamat yang aku kirim. Dalam hatiku bercampur aduk antara marah dan takut. Akhirnya aku memberikan diri untuk mengajak Mira keluar dari rumah ini. Tapi Mira ketakutan untuk keluar dari kamar ini. Akhirnya aku mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Mira pun setuju. Kami pun akhirnya keluar dengan perlahan. Baru saja kami sampai di ruang tamu, tiba-tiba cekrek, lampu rumah kembali mati. Yang membuat aku panik adalah Mira saat itu jatuh pingsan. Saya hanya bisa duduk di lantai sambil memangku Mira yang sedang besar perutnya. Saya mencoba berbagai cara untuk membangunkannya, tapi tiba-tiba ketika saya sedang mencoba membangunkannya, di dalam kegelapan, Mira berdiri di depan saya. Lalu dia berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Tapi anehnya, walaupun gelap, Mira tak menabrak satupun barang yang ada di rumah. Awalnya aku tidak mengerti apa yang dia lakukan, tapi akhirnya aku paham dia kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu. Untungnya kejadian itu tak berselang lama. Mira pun kembali pingsan dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku coba memangkunya kembali masuk ke dalam kamar, karena kebetulan dia tepat jatuh di depan pintu kamar. Dengan tergesa-gesa aku masuk kembali ke dalam kamar dan cepat-cepat mengunci pintunya. Tak lama Mira pun bangun, dia hanya bisa menangis. Karena penasaran, aku kembali membuka laptopku dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, Asih itu adalah makhluk halus. OMG. Yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya Asih bisa ada di rumah ini. Dengan rasa takut, aku mencoba memperhatikan Asih yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keriting yang sedikit basah, wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah ini, terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama aku pun memperhatikannya, tiba-tiba Asih menembus pintu kamar pembantu itu dan menghilang. Saya pun menutup laptop dan memutuskan untuk tidur malam itu, karena Mira pun sudah terlihat pulas. Baru saja aku tutup mata, tiba-tiba tanganku dipegang erat oleh Mira. Spontan aku langsung melihat ke arahnya. Tapi tiba-tiba aku melihat ke arahnya, astaga, bukan main antara kaget, marah, dan takut. Saat itu aku melihat Mira dengan mata yang melotot seperti menahan sakit, karena ternyata Asih saat itu sedang duduk di atas perutnya. Kira yang sedang besar. Asih dengan pakaian yang putih, rambut keriting, dan wajah memarnya. Dia tertawa cekikian sambil menduduki perut Mira yang sedang besar. Aku pun sontak langsung memukul Asih di atas perut Mira. Tapi ketika saya pukul-pukulan, saya menembusnya dan Asih pun menghilang. Dan pintu kamar kami pun terbanting dengan sendirinya, dengan suara cekikian yang semakin jauh lalu menghilang. Akhirnya kami mencoba memutuskan untuk tidak tidur sambil menunggu pagi. Dengan cepat kami pun bergegas pergi ke rumahnya Mira. Kami sepakat untuk tidur di rumah Mira sementara waktu sampai mendapatkan tempat yang baru.
Dan kami pun sepakat tidak akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua kami. Banyak di rumah Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Saya yang izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan, akhirnya kami pun tidur dengan lelah di rumahnya Mira. Tanpa disadari bahwa kami tidur dengan lama sekali sampai bangun pukul 4 sore. Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarganya Mira. Tapi ketika melihat handphone saya, ternyata bosku sudah menelponku berkali-kali. Akhirnya aku pun menelpon balik dia, dan benar saja pekerjaan yang penting harus diselesaikan. Besok pagi, akhirnya aku pun pergi ke kamar dan mencari laptopku, karena semua filenya ada di situ. Tapi anehnya, laptopku tidak aku temukan di dalam kamar. Aku sudah mencarinya berkali-kali, tapi tidak ada. Aku pun mencoba mengingatnya dengan perasaan yang lemas. Aku pun baru ingat laptopku tertinggal di rumah kontrakan. Aku pun bingung untuk mengambilnya. Akhirnya aku pun menghubungi beberapa temanku untuk meminta menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu. Entah sial atau kebetulan, semua teman-temanku mendadak tidak bisa, dan tidak mungkin juga aku harus mengajak Mira. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri karena ini menyangkut karirku. Akhirnya aku pun pamit pagi pada istriku dan mertuaku dengan alasan mau pergi ke tempat teman karena ada pekerjaan. Saat itu adalah jam 9 malam. Hujan pun menemani perjalanan saya saat itu. Suasana semakin dingin, belum sempat sampai di rumah kontrakan saja, perasaanku sudah mulai merinding. Tak terasa setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, akhirnya saya sampai di rumah itu. Langkah demi langkah aku lalui perlahan dan masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba, setibanya di ruangan ada suara seperti memanggilku. Ketika aku melihat ke atas, ternyata benar saja aku melihat Asih berada di lantai 2 posisi. Dia kali ini berbalik kepalanya di bawah. Aku melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar. Tapi ketika aku buka, ternyata pintunya dikunci dan kuncinya ada di tasnya Mira. Perasaanku bercampur aduk, marah, takut, bingung. Ketika aku sedang berpikir, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Ketika aku melihat ke samping kiriku, aku melihat Asih sedang melihatku dengan tajam. Dia berada tepat di depanku, jarak kita kurang lebih 3 meter. Saya pun langsung berjongkok dan menundukkan kepala karena sudah tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan. Aku pun segera bergegas keluar. Ketika aku keluar, tiba-tiba aku melihat Mira sedang berdiri di depan pintu kamar pembantu. Aku pun heran kenapa dia di sini. Dia hanya membelakangiku dan menghadap pintu itu. Aku pun menghampirinya, tapi ketika aku menghampirinya, Mira pun melangkahkan kakinya dan membuka pintu kamar pembantu itu. Aku memanggilnya berkali-kali, tapi tidak menjawab dan menghiraukannya. Karena khawatir, aku pun mengikutinya. Saat masuk ke kamarnya yang pernah kali OMG. Bluk, pintu itu tertutup dengan cepat. Aku mencoba membukanya, tetapi di luar sana seperti ada yang menahannya. Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu karena rasa takut yang sangat tidak kuat. Akhirnya aku bangun. Aku sudah melihat ada di atas ranjang pembantu itu. Badanku lemas. Aku melihat sebatas tali pocong yang berada di atas meja dan gumpalan tanda merah. Aku semakin tidak mengerti apa di balik semua ini. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncullah sosok Asih di balik pintu itu. Aku pun kaget dan marah mendengar Asih berkata seperti itu. Maman, aing hayang janin pamajikan maneh. Aku ingin janin istrimu. OMG Asih, kamu supaya iyo. Aku hanya menggelengkan kepalaku saja lalu masuk kamar. Di kamar aku hanya terdiam. Pekerjaan pun yang harusnya aku kerjakan, aku diamkan, tidak aku kerjakan. Tak lama Mira pun menyusulku ke dalam kamar dan bertanya kembali, "Kamu kenapa ya?" katanya. Cepatkan aja ya guys. Lalu di sini ketika aku mulai membuka laptopku, aku pun kaget. Ternyata aku melihat Mira ada di dalam rumah kontrakan itu. Aku melihat Mira ada di dalam ruang tamu rumah. Aku melihat dia sedang duduk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada istriku? Tak lama Mira terlihat berdiri sambil mengusap-ngusap perutnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dan yang mengagetkan lagi, aku melihat Mira memukul perutnya yang sedang hamil sambil tertawa. Setibanya di rumah kontrakan, aku segera masuk ke dalam. Tapi aku tidak melihat Mira. Aku sempat berpikir apakah itu Asih yang menyerupai Mira. Aku pun masuk ke ruang tamu memanggil namanya. Tak lama aku panggil, tiba-tiba Mira keluar dari ruang kamar mandi. Dia berjalan dengan pelan-pelan. OMG, sayang, kamu sadar, istighfar ya. Aku cepat-cepat menggendongnya ke dalam mobil. Mira yang tak hentinya bernyanyi cukup membuatku merinding ketika menggendongnya. Aku pun segera memasukkannya ke dalam mobil dan pergi membawanya pulang. Tibalah kami di rumahnya Mira. Ketika aku mematikan mesin mobil, tiba-tiba Mira tersadar. Dia terlihat sehat kembali layaknya orang normal. Dia berkata, "Yang ini di mana? Enak banget aku tidur. Aku hanya bisa bangun melihat dia."
"Yaudah yuk turun yuk," ajakku. Kami pun turun. Mereka berjalan dengan cepat seperti orang sehat. Aku yang ada di belakangnya hanya bisa bengong dan bingung. Masuklah kami ke dalam rumah. Ibu dan bapak ada di ruang depan, sedang menunggu kami, dan bapak pun bertanya, "Dari mana saja kalian?" Aku pun menjelaskan semuanya sama orang tua Mira. Tapi aku dibuat kesal kembali karena lagi-lagi orang tuanya tidak percaya dengan perkataanku. Dan ibunya bilang, "Kamu tuh ngaco, orang Mira sehat begitu." Mira pun hanya tersenyum dan pergi ke dalam kamar. Aku menyesal tidak mengajak ibu dan bapaknya tadi ke rumah kontrakan. Ya sudahlah, akhirnya aku menyusul Mira ke kamar. Dan ketika aku masuk, aku melihat Mira sedang menyisir rambut panjangnya dan memanggil kepadaku, "Yang tolong sisiran rambutku." Aku menjawab, "Yang gak boleh nyisir malam-malam, apalagi kamu lagi hamil, pamali yang," katanya. Baru saja aku bilang begitu, tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot, guys. Aku yakin bahwa Mira sudah kerasukan hantunya Asih. Aku harus segera mengobatinya. Terus, lalu bapak pun menghampiriku ke atas kasur. "Kamu kenapa?" tanya bapak. "Aku melihat hantu yang di rumah kontrakan itu, Pak, dan Mira tadi kesurupan lagi." OMG. Tiba-tiba Bisumi adalah wanita tua. Dia sudah lama bekerja bersama keluarga Mira, umurnya sekitar 50 lebihan. Tiba-tiba sambil menyimpan teh untukku, Bisumi bertanya, "Dan sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan pada Bibi." Sejujur dari setiap malam ketika Bibi mau cerita, mau menutup dan mengunci seluruh ruangan, Bibi selalu melihat wanita berbaju putih ada di depan rumah sedang berdiri. Oh my god, ternyata Asih mengikuti mereka, guys. Kita cepat-cepatkan aja sampai ke puncaknya ya, karena ini juga menitnya sudah lama. Keesokan harinya kami pun berkemas lalu siap kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika kami sedang membereskan pakaian kami, tiba-tiba si Sumi datang menghampiri kami dan berkata, "Kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya dia. Tapi disarankan agar kalian segera mencari tempat baru atau berobat kepada orang pintar, karena ini masalah serius menyangkut kehamilan istrimu." Sebenarnya semalam Bibi melihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi melihat dia membawa kain putih, entah apa itu maksudnya. Dan Bibi pun berpesan agar rempah-rempah dan gunting itu dibawa ke rumah kontrakan. Sebagai penangkal makhluk itu, kami pun menurutinya dan kami bergegas pamit lalu berangkat. Sepanjang jalan aku tak hentinya menasihati Mira agar tidak banyak melamun dan agar lebih banyak berdoa. Tibalah kami di rumah kontrakan itu. Kami berdua sempat terdiam dalam mobil, memandangi rumah itu. Lalu Mira pun berkata, "Setelah kamu gajian, itu cari tempat baru ya." "Aku takut," kata Mira. Aku melihat wajah Mira yang sedih dan hampir menangis. Lalu guys, aneh, ternyata pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Aku pun bingung entah siapa yang mengunci kamar ini. Aku paksa tapi pintu itu terkunci rapat. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk masuk ke kamar itu. Aku pun kembali ke kamarku dan bicara pada Mira. Sekitar sore jam 3, Mira mengajakku untuk pergi keluar. Katanya dia ingin jalan-jalan. Kami pun pergi jalan-jalan dan tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Aku pun mengajak Mira untuk pulang. Mira terlihat bahagia sekali waktu itu. Sepanjang jalan kami tertawa sambil bercerita. Tibalah kami di rumah. Ketika di depan rumah, entah kenapa hatiku enggan masuk ke dalamnya. Seperti ada yang menahan. Dengan diiringi doa, kami pun melangkah masuk ke dalam rumah dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Kami bersyukur karena tidak melihat atau mendengar apapun ketika masuk ke dalam rumah. Kami pun bercerita banyak dalam kamar dan sesekali aku mengecek CCTV rumahku. Untungnya aku tidak melihat makhluk itu lagi. Tak terasa kami mengobrol, ternyata sudah waktu menunjukkan pukul 1 malam dan sialnya aku mendadak pengen kencing. Akhirnya aku pun keluar kamar dan menuju kamar mandi. Ketika berjalan kamar mandi, tiba-tiba ada yang menjadi pandanganku. Oh my god, ternyata betul aku melihat pintu kamar mandi itu terbuka dengan lebar. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika di depan kamarnya, aku sempat terdiam kembali dan ragu mungkin. Ketika aku buka, aku pun terbatuk karena bau lemari yang itu yang apek dan bau. Oh guys. Dan aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya dan aku membukanya dan melihat isinya. Aku melihat album foto dan gunting yang seperti berkarat. Dan aku melihat dasar lemari yang sontak aku pun kaget melihat itu. Entah apa yang ada di balik dasar lemari itu. Aku pun penasaran dan ingin membuka papan lemarinya. Akhirnya dengan perlahan aku memberanikan diri untuk membuka papan itu. Ketika menyentuh papan itu, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil. Kayak gitu mungkin ya guys. Aku sangat kaget karena yang aku lihat, astaga, ternyata yang aku tarik adalah kain kafan yang masih berlumuran darah.
Aku sangat kaget karena yang aku lihat ternyata itu adalah sebuah mayat jabang bayi yang sudah dibalut kain kafan. Dalam hati aku yakin bayi ini baru saja dikuburkan karena kain kafannya masih utuh dan bentuk si bayi masih terlihat. Ya Tuhan, aku di posisi yang sangat bingung sekali. Aku merasa berdosa telah menggali kembali makam jabang bayi, tapi di sisi lain bahwa aku melakukan hal yang benar, pikiranku campur aduk. Akhirnya aku bertekad memanggil Mira, dan Mira pun menghampiriku sambil berlari. Setibanya Mira dalam kamar pembantu itu, tiba-tiba Mira mau pingsan karena melihat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Cepat-cepat memelukku, dia bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku pun kembali ke kamar itu untuk membawa album foto dan cepat-cepat aku menutup pintu itu kembali.